Setelah saya melintas ke pekarangan situ, dan tiba-tiba saya curiga itu ada apa ya? Kok putih-putih? Dan pundak terasa berat. Kemudian dia kan kayak gini. Mobil tersebut, Mobil truk tadi. Oke. itu ternyata habis nabrak seseorang. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Baraya Indonesia? Jumpa lagi bersama kami tim Baraya Indonesia, yang pada kesempatan kali ini kita berkunjung di salah satu daerah yang mungkin Baraya juga sudah kenal, yaitu di Cawiri, ya, dekatnya dari Desa Malahayu itu sangat berdekatan. Ini waktu sudah malam, jadi nanti mungkin enaknya kita bincang-bincang tentang hal-hal yang mistis biar tambah seru, ya. Oke, di kesempatan ini kita akan panggil satu narasumber yang konon katanya punya cerita mistis yang nanti akan kita dengar bersama. Kita langsung saja cekidot panggil orangnya. Ini dia. Oke, kita sudah bertemu dengan narasumber kita. Selamat malam. Malam. Oke, kita kenalan dulu kayaknya ya. Barangkali Baraya belum kenal. Dengan Mas siapa ini? Mas Roy. Dengan Mas Roy. Mas Roy ini konon katanya dulu pernah melihat sosok gaib yang kalau diceritakan mungkin akan merinding sama kita semua, ya. Oke, Mas Roy gimana kabar malam ini? Alhamdulillah baik. Oke. Mas Roy bukannya kameramen kita ya? Ya ini. Baraya Indonesia. Ya, ini Mas Roy yang sekaligus kreator, kameramen, dan juga bantu editing juga kadang-kadang, ya. Multifungsi lah pokoknya. Dan konon ini yang punya pengalaman mistis waktu dulu. Nanti kita akan dengar ceritanya seperti apa. Oke, Mas Roy, kejadian mistis apa yang sampai saat ini mungkin masih diingat secara jelas dan nyata yang mungkin pernah dialami sama Mas Roy? Kalau kejadian mistis itu ya sebenarnya banyak. Cuma kalau yang benar-benar nyata itu mungkin hanya satu. Cuma yang lainnya itu cuma sebatas apa ya? Ya kemungkinan menurut saya itu kebanyakan halu atau gimana, tapi yang nyata itu hanya satu. Iya. Dari pengalaman. Jadi ibaratnya mistis itu bisa kita lihat secara nyata dan bisa juga di bayangan gitu ya, berarti ya. Iya. Oh, kalau di bayangan itu seperti apa berarti kira-kira? Kalau di bayangan itu ya cuma sepintas gak jelas gitu. Terkadang seperti kalau kita lagi di tempat-tempat angker, ya terus ada segelepatan bayangan hitam lah, ada suara kayak gitu. Tapi kan itu ya belum ini ya, menurut saya belum
belum nyata banget, Iya. masih 50-50. Ya, itu bisa jadi semacam halusinasi ya. Semacam halusinasi Mungkin bisa dari juga. pikiran sendiri gitu Mungkin ya. dari pikiran sendiri bisa takut, Heeh. mungkin memunculkan sesuatu yang aneh, mungkin bisa jadi kayak gitu. Iya, iya. Kadang-kadang kita juga mungkin Baraya juga di rumah sering ya. Ketika kita melewati tempat yang mungkin sepi, sunyi, gelap, padahal tidak ada apa-apa. Tapi kadang perasaan kita itu tiba-tiba takut, tiba-tiba terasa ada yang ngikutin dari belakang. Ya, Itu bisa mungkin juga kayak gitu. ya itu yang tidak nyata mungkin seperti itu. Ya. Sekarang mungkin Mas Roy punya pengalaman yang lebih nyata tentang hal-hal gaib, Mas Roy. Kita bisa ceritakan di sini. Oke, perkenalkan dulu, nama saya Roy, atau bisa orang-orang bisa sering memanggil saya itu Mas Roy atau Bang Roy. Saya juga termasuk kreator dari Baraya Indonesia dan juga kameramen sekaligus. Ya. Di sini saya akan menceritakan tentang pengalaman saya. Ya, pengalamannya itu sebenarnya itu sudah lama banget. Jadi waktu itu umur kurang lebih 12 tahun yang lalu, dan sekarang sudah 30 tahun, berarti sudah beberapa tahun yang lalu. Iya, mungkin iya. belasan tahun yang lalu. Itu masih SD apa SMP itu? Masih Kalau sekolah? SD, masih SD. SD. Masih Berarti SD, pengalaman iya. waktu SD ya. Iya. Jadi sampai sekarang itu masih terngiang-ngiang gitu. Tidak bisa dilupakan mungkin. Iya. Jadi pengalaman pertama juga ya, melihat hal yang kayak gitu. Dan menurut saya dari sekian banyak yang dilihat oleh saya, ya mungkin itu yang paling nyata. Iya, iya. Bisa di ini mungkin detailnya kita semakin penasaran nih tampaknya. Santai aja ya kita Ya, ya. Sambil santai aja, ngerokok wis. juga boleh kan. Sebat dulu, sebat dulu. Biasa. Kopi hitam aja. Iya. Seadanya aja. Oke, siap ya. Ya, di sini kita dibuat penasaran sama Mas Ray. Ternyata waktu SD katanya pernah melihat sesuatu yang bahkan sampai saat ini belum bisa dilupakan. Ya, kita masih penasaran. Gimana Mas Ray, mungkin ceritanya bisa diceritakan? Oke, siap. Jadi waktu itu saya kelas 6 SD. Ya. Berarti sekitar tahun 2004. 2004 ya? Dan iya. Oh, 2004 saya masih kecil itu berarti masih anak-anak. Sekitar 2004-an. Dulu itu kan zaman dulu ya, kalau kita ke musola itu kan sering bareng-bareng sama teman-teman Iya, kan, waktu maghrib. Dan terus juga kan jarak antara rumah ke musola itu kan agak lumayan jauh lah. Iya. Sekitar 100 atau sampai 200 meteran dari Iya. rumah. Awalnya kan waktu itu pulang dari habis Isya ya. Iya. Habis Isya biasa ramai-ramai. Nah, entah kenapa saya pengen belakangan, tiba-tiba aja belakangan. Iya. Biasanya bareng-bareng. Biasanya bareng-bareng teman-teman sama anak-anak gitu ya. teman-teman sambil goyonan, ada apa Iya. kan. Nah, waktu pertama saya jalan ke situ ya, melintas ke tempat itu yang ada penampakannya. Kalau waktu melintas pulang dari musola itu Iya. emang nggak ada apa-apa. Nah, biasanya dulu itu kan semua orang nggak punya televisi kan. Iya. Biasanya kan Iya, memang terkadang numpang kan. Iya, jarang ada televisi dulu. Iya, zaman dulu kan masih numpang, Iya. nonton TV kan masih numpang. Kebetulan orang tua saya itu kalau nonton TV itu di kakek saya loh. Iya. Di ibunya berarti kan. Iya. Di kakek kebetulan Berarti juga. beda rumah ya. Beda berarti? rumah. Jauh. Jauh. Apa lumayan dekat itu. Jauh. Jauh. Setengahnya dari antara jarak rumah ke musola. Iya. Berarti tengah-tengahnya itu rumah nenek saya, kakek saya. Nah, pas pulang dari musola itu kan di rumah kan gak ada siapa-siapa kan. Iya. Emang orang tua kalau sore itu kan sudah terbiasa, kalau maghrib itu ya pasti nonton TV bersama Iya, di rumah kakek. Di rumah kakek Iya. nenek itu berarti Iya. ya. Saya bergegas salin mau nyusul
ibu sama bapak yang lagi nonton TV, yang lagi numpang nonton TV Iya. di kakek. Entah kenapa itu saya melintas ke situ rasanya aneh. Pas kebetulan di situ ada pekarangan kosong. Pekarangan kosong itu emang kebetulan areanya itu pinggir kali, Pinggir sungai. pinggir sungai. Berarti Pekarangan kosong ada itu. sungai, terus pinggirnya itu ada halaman kosong gitu ya, Iya, berarti ya. pinggir sungai ada halaman kosong. Nah, pinggir sungai apa sih? Di pas sungainya, di pas pinggir sungainya itu ada ini pohon dulu itu apa ya? Kalau kapuk apa sih? Kapas, pohon. Pohon randu. Oh, Iya, iya, pohon kan? randu, iya. Pohon randu yang begitu besar. Nah. Iya, memang biasanya orang-orang dulu tuh kalau di pohon-pohon seperti itu ya, Iya. memang terkenal ada penunggunya katanya. Iya, katanya Iya, agak lumayan. katanya. Pas kebetulan samping sungai kan kayak Iya, gitu kan. apalagi di samping sungai gitu. Nah, setelah saya melintas ke pekarangan situ, dan tiba-tiba saya curiga itu ada apa ya? Kok putih-putih? Nah, tak kira orang yang biasa mau memberi makan ternak. Jam-jam segitu kan biasanya ada orang melintas ke situ untuk memberi makan ternaknya. Iya. Oke. Saya curiga loh, maksudnya paling orang biasa yang melintas mau memberi makan ternaknya. Kok diam aja? Tapi kok perasaan pundak saya semakin berat. Ada apa ini? Kan waktu itu kan Mas Roy waktu itu lihat langsung, berarti lihat secara jelas berarti. lihat ya? secara jelas, cuma belum jelas banget karena masih terbentur sama jarak kan. Iya. Jaraknya itu sekitar antara 30 sampai 50 meter kan. Iya, oke. Jadi kan kelihatan masih bayang-bayang putih kan kayak gitu kan. Pas saya samperin, nah jalan kok semakin aneh. Suasana semakin aneh dan pundak terasa berat. Kemudian dia kan kayak gini. Wah, itu semakin menambah energi mistisnya loh. Ini kan Beraya, langsung nih, saya langsung merinding beraya. langsung merinding Saya kan. benar-benar ini. Pas kebetulan Merinding kita saya di ini. danau-danau ya ini ya. Apalagi kita suasananya di tengah-tengah danau ini, kalau ada apa-apa kita nggak bisa lari kemana-mana ya. Ini merinding Nah, semua ini. Kayak gitu. Berarti dengar suara. lihat sekaligus dengar suaranya. Iya, dengar suaranya. Jadi putih, dengar suaranya kayak gitu. Saya penasaran, malah justru semakin penasaran. Waktu itu nggak takut karena belum jelas kan. Iya. Tak kira orang menangis apa gimana ini, karena kan masih belum dewasa kan. Iya, belum tahu apa-apa. Iya. Belum Pas tahu saya tentang deket. setan mungkin gitu Iya, kan ya. ya mungkin gitu. Heeh. Pas saya deketin, wah ternyata baru itu nyata sekali. Wow. Sekitar antara 5 meter sampai 6 meteran. Deket banget berarti ya. Iya, 5 deket meter banget lah. itu. Deket banget. Deket jelas banget. jelas itu banget, berarti. jelas banget. Wow. Kalau penampakan kayak gitu kan, kalau dalam film-film kan itu mukanya kayak berantakan. Tapi yang saya lihat, sesosok putih itu seperti ini, seperti mayit yang kalau mau dikuburkan, persis. Gak ada mukanya, gak ada apa-apanya, persis kayak gitu. Berarti muka yang biasanya tertutup sama itu ya. Sama Kapas. kain langsung. Langsung kain. Oh, Langsung- berarti langsung langsung kain. kain, langsung kain. Berarti masih ditali di sini Masih ya ditali, berarti. masih ditali. Kalau kita lihat di film-film kan itu terkadang ada yang mukanya jelek kan. Iya, kalau kita lihat di TV biasanya itu kan Iya. kalau lihat sosok putih kayak gitu kan, tapi di kepala di sini wajah tuh kelihatan. Ya, tapi kalau yang saya lihat itu emang benar-benar persis sama kalau mayat itu mau Mau dikuburkan. dikuburkan. Berarti Ya, masih persis kayak terbungkus ya. Ya masih terbungkus. Ininya ya. Cuma yang bikin saya penasaran, kok dari lutut ke bawah samar Oh. kayak gitu. Padahal Padahal jelas deket banget enggak, loh. padahal dari lutut ke bawah tidak ada tembok atau Tidak apa ada gitu. tembok, gak ada apa-apa. Oh, gitu. Cuma bayangan mobil, kebetulan di situ kan ada mobil di pekarangan kosong kan biasa kan kalau ada mobil-mobil tetangga kan kalau rumahnya deket jalan kan parkir Ditaruh, sembarangan ya, kan ditaruh di situ kan. parkirnya di situ di Iya. pekarangan. Nah itu pas berarti posisinya dia itu pas belakang mobilnya, mobil truk kalau nggak salah.
mobil truk ya, betul mobil truk. Jadi semakin saya deketin, apa itu bang? Waduh, mantap ini. Kayak beraya. Waduh, mantap beraya ya. Wah, mari sambil ngopi-ngopi ya, santai aja ya. Iya, ini buat Ini yang meredam suasana yang semakin takut ini. Oke, mantap, sama mantap, putih mantap. maunya. Kalau putih itu apa itu? Saya jadi tambah merinding Nah, ini kalau putih, ingat putih yang nih. putih itu. Saya. Wah, mantap, mantap. Oke, kita lanjutkan ya. Oke. Nah, Mas Roy, tadi kan lihat secara jelas, kemudian dengar suaranya juga. Ya, apakah waktu melihat itu sosok yang dilihat itu apakah masih utuh atau mungkin ada apa namanya warna-warnanya mungkin tidak seperti putih-putih banget? Kalau bagaimana warna itu gitu? emang agak kusam-kusam. Kayak ini loh. Nggak putih-putih amat, nggak bersih. Cuma Nggak bersih. kayak apa sih? Kain lusuh kayak gitu loh. Oh, jadi Cuma kayak kayaknya mungkin udah kependam iya, itu ya, udah udah kependam. habis kependam ya. Sudah kependam kayak lusuh. Dan dia itu ya kayak gitu suaranya. Ya posisinya kayak gini. Hmm. Dia ya kayak gitu, kayak nangis. Wah, otomatis kan udah deket kan, udah jelas banget kayak gitu. Iya. Saya nggak refleks, lari sekencang-kencangnya. Iya. Lari sekencang-kencang, tapi ini kaki kayak apa ya? Kayak ngambang loh. Lari, saya lari itu terasa ngambang. Iya. Dan bicara susah. Mau ngomong apa? Oh, berarti selama ini kalau kita di ngimpi nih, selama ini kan saya belum pernah lihat langsung, tapi kalau di ngimpi sering Iya. ngimpi dikejar setan, Iya. umpama ngimpi dikejar orang gila. Biasanya kalau ngimpi dikejar setan itu kita nggak bisa ngomong, nggak bisa lari. Mungkin seperti itu nggak Mas Roy? Kalau lari itu emang nggak kerasa refleks, cuma kita aja terasa ngambang aja larinya, nggak capek nggak apa. Nah kebetulan saya itu lari sekencang-kencangnya, mau ngomong susah. Mau ngomong apa itu susah banget mau ngomong kayak gitu. Pas kebetulan saya lari dengan sekuat tenaga, di pinggir itu kan ada pageran kan. Iya. Pas di emper ada orang-orang yang lagi nongkrong lah Iya. di teras lah, ada beberapa orang. Nah di situ lagi pada nongkrong. Tak tahu kenapa saya bisa langsung loncat, padahal itu tinggi banget tuh. Wow. Mungkin karena ya mungkin itu yang disebut tenaga dalam, refleks. Iya, Yang iya. tadinya kita nggak bisa langsung ini ya. Iya, nggak bisa loncat. Kalau nggak bisa sampai lari. tiba-tiba aja bisa langsung loncat dengan gitu. mungkin karena takut. Nah, yang lucunya lagi di situ ada kejadian lucunya tuh. Pas lagi ini ya. Lagi kan biasanya zaman-zaman dulu kan kalau pakai sarung kan orang-orang dulu kan biasa Iya, kayak gini kan. Duduk kayak gini kan Ya, pakai sarung duduk kan. sarung. Ya, kayak gini kan samping ngerokok kan nyantai kan. Iya. Nah, tiba-tiba saja saya loncat ke situ, masuk. Langsung masuk ke sarung. Iya, ke sarung. Nggak ada yang itu kan bingung kan? Iya. Yang Iya. lagi nongkrong, ini anak ada apa? Kayak gitu kan. Woi, ada apa kata yang di situ? Ada apa, bangun. Nah, saya gemeteran di situ. Tangannya itu nggak bisa lepas kayak gini terus. Iya. Saking iya. takutnya gemeteran. Mungkin kayak saking ketakutannya. Saking ya? ketakutannya. Tapi sempat bisa cerita waktu itu sama orang-orang situ yang Bisa lagi nongkrong. cerita, cuma susah mulutnya. Yang saya ceritakan ya kayak gitu. Susah. Iya. Apa sih? Di situ ada kayak gagap. Oh. Ada apa? Ada pocong. Yang benar kamu, masih sore kan kayak gitu kan? Ya habis masih sore kan berarti kan balik dari musola kan Musola. masih sore kan tergolong. Mungkin sekitar jam 8 mungkin ya. Mungkin sekitar jam begitu kan. Kalau jamnya saya kurang begitu ini kan. Ada apa? Kamu bohong kayak gitu kan. Iya. Cek aja. Iya. Sambil seperti gagap loh kayak gitu ngomongnya. Pas saya cek, sedia yang di sana, pas kebetulan berarti ada 3 orang yang nongkrong di situ. Dicek ke sana ada apa? Gak ada apa-apa kan kayak gitu. Ya tadi di situ. Saya gini aja ini udah ketakutan, nggak bisa lepas, udah seperti takut, beneran takut. Pas dari situ mungkin orang tua dulu ya Dikira bohong mungkin. dikira bohong dan apa sih biar efeknya nggak begitu takut, mungkin itu cuma orang itu apa kan kayak gitu kan alasannya kan, biar sayanya juga nggak terlalu takut kan kayak gitu kan. Tapi emang
nggak bisa ini panik Nggak loh, bisa lepas, iya. nggak bisa lepas. Iya. Nah jadi semakin bingung lah orang-orang itu, semakin bingung ini emang beneran apa gimana Iya. ini anak. Akhirnya orang itu ngecek nggak langsung ke Ada yang tempat ngecek, tadi? salah satu dari mereka ada yang ngecek ke tempat langsung, Oke. cuma kan emang nggak ada. Oh, berarti pas dicek sama Iya. orang itu, tapi sosok yang tadi muncul itu udah Itu nggak ada. udah nggak ada. Nah terus sayanya itu yang sama yang satu lagi yang dimasukin sarung saya Mm. di ini loh, di apa sih, langsung di dakep ya gitu ya, disikap, dipeluk. dipeluk Mm. biar agak tenang. Iya. Dan langsung wah ini anak kayaknya bukan main-main kayak gitu loh. Mm-mm. Responnya ini emang ketakutan beneran kayak gini terus. Nah terus panggillah Ustadz Walah. untuk menunjukkan sesuatu dan untuk menerangkan sesuatu. Karena bagi dia kan, karena yang melihat kan saya, bagi orang lain kan gak merasakan ininya kan, Ya. efeknya. Mungkin penasaran, kita panggil saja Ustadz yang biasa untuk meruqyah kan kayak gitu kan. Barangkali emang iya beneran kan. Oke. Akhirnya manggil Ustadz waktu Panggil itu. Ustadz. Kebetulan Ustadznya itu berarti nenek adiknya kakek saya. Oke, masih saudara berarti Masih ya, saudara sama Ustadznya. kebetulan. Oke. Nah kemudian disitulah saya dibaringkan, dibacakan doa. Setelah dibacakan doa kan, coba sini tangannya. Saya nurut tangannya kayak gini, salaman. Entah apa yang dibacakan kurang tahu, yang Iya. itu adalah doa kan kayak gitu. Dia merem, setelah merem, oh iya bener, ini anak bukan main-main, emang penampakan beneran kan kayak gitu. Berarti Pak Ustadznya bisa Bisa menerawang, merasakan langsung. merasakan sesuatu Oh. kayak gitu. Nah dari situ pas besoknya gencar lah berita itu. Oke. Ini anak ini habis lihat ini, habisnya di mana, di sini. Iya. Nah tembuslah ada seseorang yang mengetahui bahwa mobil tersebut, Mobil truk tadi. mobil truk tadi Oke. itu ternyata habis nabrak seseorang. Kayak gitu. Nah, kebetulan Ya. itu mobil baru dibeli sama tetangga saya. Dan tetangga saya yang beli mobil itu dia tidak tahu Tidak itu tahu. dijual karena habis nabrak orang. Wah, Kayak gitu. iya. Walah pantesan. Jadi bisa jadi sosok yang tadi Sosok itu Mas mungkin Roy ya. lihat itu mungkin sosok yang ada Yang- di truk tersebut Ya, ya, mungkin aja yang habis ditabrak atau gimana Iya, nggak tahu bisa kita. jadi ya. Oke, itu tadi sosok yang Mas Roy lihat ya. Sosok putih yang masih terbungkus dengan kain kafan. Yang dilihat itu apakah bergerak seperti halnya kita sering melihat di TV-TV kayak pocong. Kita kalau lihat itu sering ancul-anculan ya. Terus kalau kunti biasanya orang-orang terbang. itu sering terbang ya. Nah, apakah yang Mas Roy lihat itu ada pergerakan atau hanya diam saja, Mas? Enggak sih, kalau bergerak itu enggak. Mm-mm. Cuma ya merintih aja, diam aja sambil merintih. Cuma ya emang itu dari lutut ke bawah itu emang nggak kelihatan, Nggak samar. kelihatan, Yang samar. jelas itu dari lutut ke atas. Jadi posisinya itu diam, cuma hanya yang terdengar itu suara rintihan. Rintihan. Mungkin kayak orang nangis gitu. Iya, kayak orang nangis merintih kayak gitu. Wah, merinding. Saudara. Kita bisa ngebayangin sendiri ya. Jadi ada sosok putih yang langsung dilihat dan langsung didengar suara rintihannya itu pasti serem banget lah. Nah, untuk yang terakhir Mas Roy ini karena saya juga sudah ketakutan tampaknya. Hawanya mulai Ya, udah malam. ini hawanya mulai sangat menakutkan suasana malamnya. Untuk yang terakhir Mas Roy, pesan untuk terutama ini untuk teman-teman Baria Indonesia, pesan apa yang ingin disampaikan Mas Roy dari kejadian yang sudah pernah dilihat tadi, Mas? Kalau pesan sih, kalau menurut saya ya semua orang pasti takut. Kodrat ibaratnya apa ya, lumrah lah, semua orang itu pasti punya rasa takut. Iya, betul. Kadang kan kita bisa melawannya atau tidak
Iya. Semakin terlatihnya rasa takut itu berarti apa ya? Semakin kita kuat lah. Iya. Semakin sering dilatih, Iya. semakin kita terbiasa. Oke. Dan bagaimana bisa kita terbiasa dengan rasa takut itu? Ya kita harus uji nyali kita. Oh, gitu. Contohnya ya setiap malam kita bisa pergi ke tempat-tempat angker sendirian. Mungkin itu akan Melawan ya? akan bisa melawan rasa takut ya, gitu ya. Mungkin lama kelamaan akan bisa terbiasa. Iya. Mas Roy kapok nggak lihat sosok kayak gitu, Mas? Apa kalau dilihatin lagi mungkin kira-kira masih takut apa rasanya sama kayak dulu apa udah Ya berubah? kalau masih takut sih ya masih takut, cuma ya udah ada bayangan sebelumnya ya mungkin nggak kaget. Ya kayak gitu. Ya, Kalau mungkin yang belum melihat ya masih di imajinasinya ya masih ngaco, masih Iya. bayangan-bayangan apa sih tepuguh. Bayangan-bayangan nggak jelas gitu ya. Bayangan gak jelas. Oke ya. Baik, kami ucapkan terima kasih untuk Mas Roy tadi yang sudah berkenan menceritakan pengalaman mistisnya waktu dulu ya. Ya mungkin masih banyak hal-hal lainnya yang beliau lihat, tapi mungkin itu yang paling nyata dan paling berkesan yang sampai saat ini masih diingat oleh Mas Roy ya. Masih tidak bisa hilang diingatan. Mungkin Oke. hanya itu satu kejadian itu. Kalau pengalaman mistis ya sebenarnya banyak. Mungkin yang paling saya rasakan paling nyata ya itu. Ya itu. Oke. Kalau cuma sebatas bayangan, ada apalah, ada suara, ada ini kan. Mungkin gak terlalu ini Ya, sudah biasa lah mungkin Sudah hanya, biasa kalau hanya mungkin. bayangan, hanya suara atau mungkin hanya sekejap yang lewat aja, segelepatan yang lewat itu mungkinlah Iya. biasa. Ya oke. Oke, terima kasih Mas Roy, karena waktu sudah malam kita akan akhiri dulu pembicaraan kita. Mungkin di lain waktu kita bisa cerita-cerita yang lainnya. Boleh. Oke, baik Baraya Indonesia. Jangan lupa dukung terus channel kami di Baraya Indonesia. Tak lupa juga buat teman-teman dimanapun berada yang punya pengalaman mistis, punya cerita horor dan sebagainya, bisa ceritakan langsung di sini bersama kami Baraya Indonesia. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Baraya Indonesia. Terima kasih, selamat malam. Dadah. Ngopi. Ya, ngopi dulu. Asa saya kalah apa yakin. Ini China sejen sih.